Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih titipkan kepada kita umur, Allah masih titipkan kepada kita keimanan. Karena dengan keimanan hadirin sekalian, walaupun seorang hamba itu dalam keadaan yang sakit, walaupun seorang hamba itu dalam keadaan yang lemah sekalipun, ketika ada iman di dalam hatinya, maka ia mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mampu untuk membaca Al-Qur'an, membuka mushaf lalu membacanya, lalu menghatamkannya. Tanpa keimanan hadirin sekalian, walaupun seorang hamba itu seseorang yang sehat, walaupun seorang hamba itu seseorang yang kuat, walaupun seorang hamba itu seseorang yang hebat sekalipun, ketika tanpa iman, jikalau tidak ada iman di dalam hatinya, maka mustahil ia mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil dia mampu melangkahkan kakinya untuk menuju ke dalam masjid. Maka mustahil ia mampu untuk membuka mushaf dan membacanya, apalagi menghatamkannya. Maka dari itu, hadirin sekalian, mari sama-sama kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Ketika kita mensyukuri, maka Allah akan tambahkan. Begitu halnya juga dengan keimanan. Apabila keimanan ini kita syukuri, maka mudah-mudahan keimanan ini Allah tambahkan sehingga kita bisa semangat dan istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, setiap hari kita keluar dari rumah kita dan banyak hal-hal yang terjadi di luar rumah. Hal-hal yang tidak kita sukai, kesialan, kecelakaan, keburukan yang mungkin akan menimpa kita dan mungkin pernah menimpa saudara-saudara kita atau orang-orang yang sudah kita kenali. Maka ini menjadi bukti kita perlu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi bukti kita dan pentingnya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak keluar dari rumah kita. Hadirin sekalian, ada banyak doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita ketika kita hendak keluar dari rumah kita. Doa yang pertama, doa yang sering kita baca, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdasarkan hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza harajar rajul min baiti." Apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin. Maka malaikat-malaikat berkata kepadanya, Hudita, wa kufita, wa wukita. Allah Subhanahu wa taala akan menhudita, yakni memberikan petunjuk kepadanya. Wa kufita, lalu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dari apa yang ia perlukan. Wa wukita, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala keburukan. Bayangkan hadirin sekalian, doa yang singkat, doa yang tidak sampai dengan 1 menit. Apabila kita membacanya, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 3 hal sekaligus. Yang pertama, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan mencukupkan urusan kita dan Allah akan menjaga kita dari segala keburukan. Hadirin sekalian, doa berikutnya yang Nabi ajarkan kepada kita adalah doa yang sering kita baca. Doa yang sering kita baca di pagi dan petang. Doa ini adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Berdasarkan hadis, Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba membaca di setiap pagi hari dan setiap harinya, dan di setiap sore dan di malam harinya doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, kecuali Allah akan menjaganya. Kecuali tidak akan ada yang dapat membahayakan kita. Hadirin sekalian, apabila kita membaca zikir ini dengan penuh kekhusyuan, apabila kita memohonkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari segala keburukan, dari apapun yang dapat membahayakan kita. Kalaulah kita baca doa ini di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sampai dengan malam hari. Kalaulah kita membaca zikir ini di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sampai dengan pagi hari.
Kalaulah sepanjang hari kita membaca zikir ini, maka sepanjang hari pula Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari segala keburukan. Hadirin sekalian, doa yang terakhir yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita yang juga dapat kita hafalkan adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Banyak hal yang diminta oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. An adilla au udalla, dari aku tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, dari aku tergelincir atau digelincirkan. Au azlima au uzlama, dari aku menzolimi atau dizolimkan. Au ajhala au yujhala alayya, dari kebodohan atau aku dibodohkan oleh orang lain. Hadirin sekalian, seringkali kita keluar rumah, sudah berhati-hati, lalu kemudian orang lain tidak berhati-hati lalu menabrak kita atau mencelakai kita. Maka ini penting untuk kita membaca doa ini. Dan Nabi SAW tidak keluar rumah kecuali Nabi SAW menengadahkan kepalanya, mengangkat kepalanya, menghadapkan ke langit lalu membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhalu alayya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang diajarkan Nabi SAW ini memberikan teladan kepada kita bahwasanya seorang nabi, seseorang yang luar biasa, seseorang yang hebat masih memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Bahkan Nabi SAW tidak akan keluar rumah kecuali sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, mari kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan yang singkat ini bisa kita terapkan dan bisa memberikan manfaat untuk kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.